Ubedillah Badrun cerdas menyerang Gibran Kaesang. Komisioner KPK Gufron menyatakan dia, siapa namanya, Nuril Gufron ya, kalau nggak salah, dia menyebutkan bahwa mereka itu tidak melihat siapa bapaknya gitu ya, katanya gitu loh. Itu statement gagahnya gitu. Tapi kalau bapaknya presiden, masa iya sih nggak dilihat gitu. Iya, katanya akan berlaku adil begitu ya tadi malam. Nah ini kan yang kita tunggu ini. Karena kalau melihat data dari Kang Ubedillah Badrun ini ya, aktivis 98 ini kayaknya lengkap sekali Mas Hersu. Jejak digitalnya, terus kemudian nilai-nilainya, dan jangan salah Kang Ubedillah Badrun ini adalah orang yang bergaul di banyak jaringan gitu. Ya. Jadi tentunya dia mendapatkan, kalau saya duga loh ya, tidak hanya dia pribadi, berdasarkan penelusuran dia pribadi begitu, berdasarkan hasil penelitian dia, karena dia memang dia seorang peneliti juga ya, dan saya rasa dia mendapatkan pasokan data juga dari banyak pihak, melihat jaringannya adalah jaringan para pemikir semuanya, dan jaringan udah retak itu, bukan karena gempa di Pandeglang, tapi karena memang epicentrumnya ada di bawah istana, itu di gorong-gorong istana. Jadi kalau kita bayangkan secara metaforik, ada istana yang terlihat rapi, dijaga, bersih, tetapi di bawahnya ada istana lain. Kepercayaan masyarakat kepada sosok Presiden Jokowi sangatlah tinggi. Sehingga kalaupun ada menteri yang kadang nyeleneh, termasuk ikut bermain dalam bisnis PCR, masih banyak orang yang membelanya. Misal pun ada menteri yang korupsi lalu ditangkap, publik juga tak mampu menyalahkan Presiden. Bagi PDI Perjuangan, sebagai partai tempat bernaung Jokowi, jelas partai tersebut mendapat dampak positif. Karena bagaimanapun, suka gak suka, Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Sementara bagi partai-partai lain, kepercayaan masyarakat pada Jokowi ini bisa dibilang kurang menyenangkan. Karena mereka harus bergantung pada sosok Jokowi. Sementara Jokowi sendiri sudah pasti akan lebih mendukung PDI Perjuangan sebagai partai tempatnya bernaung. Maka untuk merusak kepercayaan masyarakat inilah kemudian dibuat isu Kaesang dan Gibran terlibat kasus korupsi. Masyarakat coba digiring untuk tidak percaya pada Jokowi. Atau minimal, kita dibuat berpikir dan bertanya-tanya. Benar juga, Kaesang yang masih semuda itu kok sudah kaya? Soal data dan bukti, itu urusan lain. Yang penting laporkan dulu, bikin isu bahwa Kaesang dan Gibran dilaporkan ke KPK. Dan sekarang sudah banyak orang mendengar bahwa Gibran dan Kaesang terlibat kasus korupsi. Meskipun belum ada datanya dan baru sebatas laporan kosong dengan modal imajinasi. Mungkin juga berkaca pada presiden sebelumnya, di mana anak presiden menjadi sekjen partai dan anggota DPR. Lalu saat semua pengurus partai ditangkap KPK, hanya anak presiden atau sekjenlah yang aman. Nampaknya cerita semacam itu yang coba diulang sekarang, coba disama-samakan meski gak sama. Setelah masyarakat dibuat gempar dengan pelaporan ini, selanjutnya si pelapor mulai merasa terintimidasi. Merasa ada yang ngikuti, diteror dan sebagainya. Lagi-lagi, semua itu hanya imajinasi. Karena tak ada bukti dan tak ada laporan apapun terhadap kepolisian. Ya samalah seperti cerita banyak oposan. Yang dikit-dikit merasa diteror. Padahal faktanya mereka tidak apa-apa. Tidak lecet atau dipukul. Kalaupun ada cerita pemukulan, yang kita tahu lagi-lagi hanya imajinasi Fadly Zon dan gengnya yang percaya bahwa Ratna dipukuli. Jadi sekarang Ubedillah Badrun mendapat panggung. Diberitakan dan dibahas banyak orang. Dia yang sebelumnya bukan siapa-siapa, dan kita juga gak kenal, sekarang menjadi pusat perhatian. Aktor utama oposan paling banyak diberitakan, hanya gara-gara melaporkan Gibran dan Kaesang. Sejalan dengan Ubedillah Badrun, ada juga partai politik yang melaporkan Erick Thohir ke KPK. Tentu saja itu partai baru yang ingin dibicarakan. Namun mereka lupa bahwa Erick bukan sosok yang menarik. Jadi dari kejadian ini, Kaesang dan Gibran hanya dijadikan batu loncatan. Pijakan yang menguntungkan Ubedillah Badrun. Kalaupun masyarakat masih tetap percaya pada Presiden Jokowi dan keluarganya, Ubedillah Badrun sudah dapat manfaatnya. Kelompok oposan jadi mengenalnya dan menjadikannya tokoh panutan yang setiap komentarnya sangat dinantikan.
Atau efek lebih buruknya, kepercayaan masyarakat pada Jokowi akan menurun sehingga di 2024 nanti diharapkan tak terlalu mampu mempengaruhi peta politik. Sehingga partai bisa bertarung lebih sejajar. Begitulah politik. Langkah praktis dan instan masih tetap jadi pilihan bagi mereka yang kebelet ingin dikenal publik. Dan Ubedillah Badrun harus saya akui cerdas dalam memilih narasi. Karena Gibran dan Kaesang adalah anak yang malas ribut. Sehingga misalkan namanya disebut, mereka tak akan terlalu menanggapi. Sehingga Ubedillah aman dari masalah hukum atau lapor balik. Tapi misalkan Jokowi yang dilaporkan ke KPK, tentu para relawan akan ada yang bersikap. Kepolisian pun akan cepat merespon karena ini soal nama baik pimpinan negara. Atau misalnya menteri yang dilaporkan demi tujuan pansos, sang menteri bisa lapor balik dan memperkarakannya. Setidaknya itu yang terjadi pada Haris Azhar dan kawan-kawan sebelumnya. Dan rasanya Ubedillah Badrun akan sulit untuk lepas dari jeratan hukum bila dia salah pilih lawan. Tapi kalau Kaesang dan Gibran, yang mau ngebelah atas nama keduanya juga ragu-ragu. Karena anak-anak presiden nampak tak ingin mempermasalahkan. Dan menganggapnya seperti angin lalu. Maka kalau ada yang melaporkan Ubedillah Badrun, bisa jadi Kaesang dan Gibran kurang suka. Begitulah kura-kura.